Mie ayam dengan daun bawang yang kalian minta. Tidak masuk akal. Kau cuma kasih sisa makanan ini buat aku. Kau berani merendahkan aku. Siapa lagi yang gak mau makan? Anak ini nggak tahu diri, maafkan dia. Aku minta maaf atas namanya. Kau adalah raja, perang yang menyatukan sembilan wilayah. Di atas jutaan orang. Kenapa kau begitu rendah diri padanya, kau gila ya? Kau berani buat onar di sini, kau nggak takut mati. Bukan kuma restoran Shasian biasa. Ada di mana-mana, bodoh. Itu biasa, itu cuma tampak luarnya. Puncak seni bela diri apa itu? Masuk Shasian semuanya kosong. Siapa yang berani buat onar di sini, dia cuma bisa mati. Tahu nggak gimana restoran Shasian bisa mengalahkan? Nasi kaki babi Longhe Mi Lanzhou. Nasi bebek bumbu kuning. Dan jadi kekuatan nomor 1 di dunia. Itu semua karena pria ini. Yang menyerah hidup. Yang gak menyerah mati. Aku menyerah. Seluruh utara bersedia tunduk pada timur. Menyerahkan wilayah dan ganti rugi, selamanya nggak melanggar. Selamat Jenderal Utara kalah perang. Sejak itu, 13 negara perbatasan timur. Semua tunduk raja negara memberi gelar padamu sebagai Raja Perang Tertinggi, hadiah komando pasukan. Bisa mengendalikan seluruh pasukan timur. Berperang di medan perang selama 10 tahun. Aku sudah lama punya niat untuk pensiun. Gelar Raja Perang Tertinggi. Tolong Raja Negara tarik kembali. Kalau Raja Negara memang ingin memberi gelar padaku, panggil saja aku Raja Perdamaian. Dan dia adalah manajer umum restoran Shasian. Legenda yang satu kata menentukan segalanya. Angkat tangan mengguncang gunung dan sungai. Raja Perdamaian. Menghina Raja Perdamaian masih bisa hidup. Itu juga kehormatan besar. Bos kami dikejar, bisakah kau selamatkan kami? Bos kami dikejar. Bisakah kau selamatkan kami? Benar-benar panik, nggak tahu jalan. Kenapa sampai ke tempat yang terpencil ini? Kalian serahkan palu emas dari 4 relik suci. Kalau tidak mati. Jangan dengarkan mereka mengumpulkan 4 relik suci untuk membuka mata Laut Timur dan membuang air beracun fusang yang menumpuk di dalamnya. Jika mereka berhasil, seluruh dunia akan menderita. Kakek, Kamu tidak mau minum dengan baik, mari kita berkelahi. Bawa wanita ini kembali. Biarkan saudara-saudara kita Yang di pintu yang sedang makan masuk. yang tidak makan pergi. Kamu ingin menjadi yang pertama ya? Berani aku menghancurkan tokomu. Aku ulangi sekali lagi. Yang mau makan masuk. Yang tidak mau makan pergi. Kamu cari mati, tidak usah buru-buru. Kami telah melakukan perjalanan jauh ke Dongguo. Akhirnya menangkap 2 tikus ini. Tentu saja harus bermain dengan baik, lebih baik. Biarkan mereka makan kenyang baru kita kirim mereka pergi. Baiklah, tutup pintunya. Tidak boleh ada lalat yang keluar. Cepat sajikan makanan. Sajikan makanan cepat. kakek, kenapa mereka tidak takut ya? SSST, jangan bersuara. Kakek, kenapa mereka begitu mewah? Kita cuma ada roti kukus dan acar. Tentu saja mereka takut. Membuat makanan enak untuk menyenangkan kita ternyata. Kalian orang Dongguo. Semuanya hanya sampah yang sok-sokan setelah makan. Bunuh dia. Anda salah paham, orang hidup di tokoku kenyang. Cukup dengan makanan sederhana, hanya orang mati yang bisa makan makanan mewah sebelum mati. Makan dulu baru pergi.
Apa katamu makanan sebelum mati? Siapa sebenarnya kamu? Kami menghormati Raja Perdamaian. Kamu adalah Raja Perdamaian. Yang mengganggu ketenangan tokoku. Mati. Hari ini toko makanan Shasian tutup lebih awal. Pergi semua. Saya bayar dengan kartu emas istimewa. Bayar untuk satu gedung di Menara Yunzhou. Saya akan membayar dengan giok kaisar. Giok ini bagus bisa diberikan kepada Xian. Kepala keluarga Lin, dari Yunzhou, Lin Feng, Putri sulung keluarga Lin Lin Yueqing. menghadap Raja Perdamaian. Terima kasih atas bantuan Raja Perdamaian. Kakek keluarga Lin memiliki hubungan baik dengan ayah saya, jadi tidak perlu terlalu formal. Tidak menyangka nenek moyang keluarga Lin memiliki keberuntungan seperti ini. Ketiga orang itu berusaha mengeluarkan semua air beracun dari mata air. Saya tidak bisa diam saja. Untuk kalian sekarang sudah aman, pergilah. Kita belum membayar. Tidak perlu. Bagaimana bisa begitu? Cucu saya saat ini adalah CEO Grup Lin. Nilai kekayaannya triliunan. Dijuluki Ratu Keuangan Yunzhou. Hingga kini masih perawan. Bersedia menikah dengan Raja Perdamaian. Bagaimana pendapat Anda? Kakek, apa yang kamu bicarakan? Saya sudah punya istri, siapa dia? Apakah dia lebih cantik dari saya, lebih seksi dari saya? Sama-sama dari Yunzhou, kalian pasti kenal. Namanya Zheng Xian. Oh, dia ya. Katanya dalam 3 tahun dia membuka 800 cabang restoran. Sekarang sedang bersiap untuk IPO. Tapi kekurangan investasi dari konglomerat besar. Benar. Kalau begitu grup Lin saya bersedia menginvestasikan 20 miliar kepada Nona Zheng. Ini sebagai pembayaran saya kepada Anda. Tidak perlu. Palu emas adalah pusaka keluarga Lin. Juga simbol kekuasaan keluarga Lin. Ambil ini. Bisa digunakan untuk memukul lonceng IPO untuk istrimu. Kakek kamu. Baik, saya terima. Sekarang saya akan pulang untuk membuat kontrak. Bukankah Xian ingin IPO? Tepat sekali. Yang Jian cepat kembali dan cerai dengan putri saya. Yang Jian segera tanda tangani perjanjian perceraian ini. Xian sedang dinas luar kota, apa maksud Anda? Anda masih belum mengerti pernikahan Anda dengan Xian. Hari ini harus jahiri. Saya dan Zima telah menikah selama 3 tahun. Kenapa hari ini kamu bilang mau cerai? Perkawinan itu tentang berjalan bersama, bukan macam harimau dan anjing. Kamu lihat baik-baik. Berita besar. Grup Lin resmi investasi 20 miliar ke Grup Zheng, membantu mereka mencapai IPO. Malam ini Nyonya Zheng Zima akan melakukan upacara pembukaan di Nasdaq Harbor. Efisiensi kerja keluarga Lin cukup cepat. Lihat, Zima sudah dapat investasi 20 miliar dari Grup Lin. Setelah upacara IPO, nama Zima pasti akan terkenal di seluruh Yunzhou. Lihat kamu, sehari-hari cuma jaga restoran jelek ini. Pendapatan setahun gak bisa ngalahin Xian. Pendapatan 1 hari cabang manapun. Kamu punya hak apa untuk bersamanya? 3 tahun lalu saat bisnisnya dimulai dari toko saya selama ini. Kalau bukan saya yang urus semuanya, bagaimana dia bisa berkembang secepat ini? Sudah gak ada kemampuan. Tapi jago banget ngaku-ngaku Xian ini. Semua hasil usahanya sendiri. Apa hubungannya sama kamu? Saya ingat kamu ibu kandung Xian. Saya kasih kamu sedikit muka. Tamparan ini saya gak akan hitung. Tapi soal cerai kamu gak berhak. Kalau saya yang bilang. Yang Jian, saya mau kamu dari sekarang menghilang dari hidup saya.
Zian, kamu akhirnya pulang. Yang bandel ini gak mau tanda tangan. Zian, ini keinginan kamu ya? Betul, Kenapa? baik kekayaan posisi. Reputasi saya semua lebih tinggi dari kamu. Kamu dan saya sudah beda jauh. Seperti kodok di tanah. Bisa apa sama Phoenix di langit? Zheng Zian, kamu berubah. Kamu dulu gak seperti ini. Saya memang berubah, kamu pikir. Saya masih pelayan yang dulu sama kamu di restoran Shasian. Sama-sama ngantar teh dan air. Sekarang saya punya 800 cabang. Menjangkau seluruh Yunzhou. Dan seluruh Yunzhou ini. Di mana-mana ada tanda, restoran Kiliarga Zheng. Setelah malam ini, saya akan menandatangani di Nasdaq. Saat itu saya akan melambung tinggi. Terbang ke langit. Jadi di matamu, uang dan status adalah taruhan pernikahan kita. Benar. Tentu saja saya selalu sukses. Dan kamu, hanya bersembunyi di restoran Shasian menunggu mati tanpa prestasi. Saya tidak memberi kamu kesempatan tapi kamu sangat mengecewakan. Kamu hanya melihat permukaan, tapi tidak tahu di balik restoran Shasian. Ada energi besar yang tersembunyi. Omong kosong, siapa yang tidak tahu? Restoran Shasian hanya toko jelek di mana-mana. Siapapun bisa membukanya, Ibu. Jangan bertengkar dengannya sampai sekarang. Kamu tidak menyadari perbedaan antara kita, Yang Jian. Satu kata yang saya inginkan. Kamu tidak bisa memberikan. Yang tidak menyadari perbedaan adalah kamu. Saya katakan padamu, semua restoran keluarga Zheng adalah berkat saya, begitu juga. Jika saya ingin menariknya kembali, mudah sekali. Jangan terlalu membanggakan diri, kamu hanya pengikut yang menempel pada putri saya, Ibu. Jangan bertengkar dengannya malam ini, saya harus mempersiapkan perayaan. Tidak ada waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Cepat tanda tangani. Baik, karena kamu buta. Saya tidak akan memaksa lagi. Dari sekarang kamu dan saya putus hubungan. Selama ini, Yang Jian, kamu akhirnya bertindak seperti pria. Lin Yueqing menelepon Yang Jian. Kamu tahu siapa Lin Yueqing? Dia adalah CEO grup Lin saat ini. Dia menelepon langsung. Pasti untuk membahas upacara malam ini dengan Zian. Halo Nyonya Lin. Nona Zheng, apakah Tuan Yang Jian ada di sampingmu? Ada. Baik, saya akan segera datang. Kenapa Bos Lin bisa kenal kamu, Yang Jian? Apa yang terjadi? Oh iya, lupa kasih tahu kamu. Grup Lin investasi di Zheng Catering. Itu atas perintahku. Apa katamu investasi ini? Ada hubungannya sama kamu? Jangan dengarkan omong kosongnya. Grup Lin bisa nurut perintah kamu. Kenapa kamu tidak bilang Raja Perang Jiuzhou, juga pelayan setiamu? Huang Xiao, kenapa kamu datang? Aku datang untuk merayakan kesuksesan Zian Go Public. Tidak menyangka, ada orang yang tidak tahu diri. Berani mengaku-aku jasaku. Jadi apa yang ingin kamu katakan? Aku ingin memberitahu Zian. Bisa mendapatkan perhatian grup Lin itu semua jasaku. Ting, aku minta kakekku mencari kepala keluarga Lin Lin Feng untuk merekomendasikan. Baru ada kerjasama ini. Kamu itu apa sih, apa hakmu? Dalam kerjasama kilas atas untuk jadi perantra. Aduh, Huang Xiao, begitu susah payah. Cepat-cepat berterima kasih sama Huang Xiao. Terima kasih, Huang Xiao. Zheng Zian, kamu sudah lama berkecimpung di dunia bisnis. Mana yang asli, mana yang palsu saja tidak bisa bedakan. Sungguh lucu. Diam, Yang Jian. Kamu lemah tak berdaya, mulut penuh kebohongan. Siapa yang akan percaya kamu? Baiklah. Kalau kamu bilang kerjasama ini kamu yang bikin, maka palu emas untuk Go Public pasti ada di tanganmu. Kamu boleh tidak punya ilmu tapi harus punya akal sehat. Palu emas itu apa sih? Palu emas itu pusaka keluarga Lin. Itu lambang kekuasaan keluarga Lin dengan palu emas. Bisa memerintah semua kekuatan keluarga Lin. Mana mungkin orang luar bisa dapat dengan mudah. Coba lihat ini apa. Palu emas ternyata ada di tangannya. Yang Jian bilang tidak mungkin, benarkan. Aduh Bu Zian. Kalian tidak mungkin benar-benar percaya dia kan? Dia cuma pemilik warung makan Shasian. Mana mungkin bisa berhubungan dengan keluarga Lin? Menurutku palu emas ini 10.000%. Dia yang bayar orang untuk membuat tiruannya. Yang Jian malu-maluin deh demi menipu Zian. Bahkan sampai berani membuat tiruan toko emas, hal yang sangat tidak bermoral. Apa palu emas ini tiruan? Tunggu sampai Lin Yueqing datang, semuanya akan terungkap. Sudah cukup, Yang Jian. Kalau keluarga Lin tahu kau membuat tiruan lonceng emas, kau pasti mati, cepat pergi. Baik. Semoga kalian ingat apa yang dikatakan malam ini.
Jangan menyesal. Tunggu. Mengingat kita pernah jadi suami istri, kartu ini ada 20 juta. Sebagai kompensasiku untukmu. 20 juta. CEO Grup Lin Lin Yue King tiba. Aku akan menjemputnya. Kamu cepat pergi. Jangan biarkan keluarga Lin tahu kau membuat tiruan toko emas. Kita pernah jadi suami istri. Ternyata hanya bernilai 20 juta. Sudahlah. Tunggu pergi boleh. Tapi tinggalkan 20 juta itu. Kalau aku gak tinggalin kamu mau gimana? Aku bilang malu-maluin deh. Kamu mau makan sampai habis ya aku kasih tahu. 20 juta ini adalah harta bersama aku dan Zian. Kamu jangan harap. Kamu ini orangnya jahat. Aku peringatkan kamu. Kalau berani punya niat jahat sama Zheng Zian, aku hancurin kamu. Damai. Yang Jian kamu berhenti aku mau bunuh kamu. CEO Lin kenapa kamu datang? Oh Dareng Pa. Mama ada apa? Yan Jian gila karena emosi. Memukul Huang Xiao. Apa benar CEO Lin? Anda jangan sampai melepaskannya. Dia berani membuat tiruan bukan. Dia membuat tiruan toko emas kalian dan memukulku. CEO Lin dia pegang-pegang aku. Aku tahu pasti Yan Jian membuat tiruan toko emas. Membuat CEO Lin marah dia pergi menghitung dengan Yan Jian. Ah bagus sekali. Kalau begitu aku tidak perlu turun tangan lagi ayo pergi. Yan Jian kamu sudah membuat marah Pak Lin. Baiknya kamu berhati-hati. Raja Heping. Aku tidak menyangka Zheng Zian begitu buta sampai mau bercerai denganmu. Kalau begitu aku akan membatalkan investasi ke restoran Sheng. Tidak perlu toh kita pernah jadi suami istri. Anggap saja ini hadiah terakhir dariku untuknya. Baik tidak menyangka Raja Heping bercerai. Kalau begitu bukankah ini kesempatan bagiku? Katakan ada apa kamu mencariku? Ah, bukan aku tapi kakekku. Dia menemukan sebuah surat sepertinya berhubungan dengan ayahmu. Ayahku sudah lama menghilang. Selama ini tidak ada kabarnya apa ada hubungannya dengan keluarga Lin. Port Nasdaq. Benar-benar pusat perdagangan terbaik di dunia. Yang datang ke upacara peluncuran ini. Semuanya orang-orang penting. Huang Xiao, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena hubunganmu dengan grup Lin. Bagaimana mungkin Zian bisa go public secepat ini? Hahaha. Apa ini tunggu sampai Zian menikah denganku nanti. Aku bisa memberikan lebih banyak lagi. Hahaha. Zian kamu juga harus bilang sesuatu dong. Yan Jian? Wah benar-benar Yang Jian. Aneh sekali bagaimana mungkin sampah sepertimu bisa berada di sini. Tentu saja ada yang mengundangku masuk. Omong kosong tahukah kamu ini, tempat apa Port Nasdaq? Pusat perdagangan terbaik di dunia. Siapapun yang bisa datang ke sini. Minimal hartanya, 1 miliar lebih. Kamu yang cuma punya warung syasian, bahkan tidak layak berjongkok di depan pintu. Siapa yang akan mengundangmu? Aku ingat kamu pasti tidak mau menyerah. Jadi menyelinap masuk untuk coba rujuk dengan Zian ya? Yan Jian? Kalau kamu ingin rujuk denganku, lupakan saja itu selamanya lagi pula. Malam ini upacara peluncuran yang sangat penting. Penyelenggaranya masih keluarga Lin sebelum Pak Lin datang. Lebih baik kamu segera pergi kalau tidak. Bahkan aku tidak bisa melindungimu mengerti. Zheng Zian simpan saja kesombonganmu itu. Aku Yang Jian sudah memilih untuk bercerai denganmu. Tidak akan berpikir untuk rujuk lagi. Dan sebenarnya aku ingin bilang. Yang mengundangku adalah Lin Yue King. Yang Jian jangan-jangan kamu terlalu tertekan. Sampai otakmu jadi kacau ya. Siapa itu Pak Lin? Bisa melihatmu si pecundang dan berhubungan denganmu. Tunggu dulu. Bukannya Yan Jian itu yang meniru toko emas, lalu dituntut oleh Pak Lin. Kenapa dia terlihat baik-baik saja? Pasti karena takut dan pengecut. Lalu kabur cepat-cepat. Aku tahu. Kamu pasti membawa palu emas palsu itu. Berhasil menipu satpam baru bisa masuk ya? Apa yang kamu lakukan Yang Jian berani sekali kamu? Berani membuat rumor tentangku. Kalian tahu apa konsekuensinya? Konsekuensi yang aku tahu adalah meninggalkanmu di sini. Hanya akan mengotori upacara kita semuanya. Seperti yang kita sini tahu. Hari ini adalah upacara peluncuran saham Zheng S Catering. Dan orang ini sebagai mantan suami Nyonya Zian. Setelah bercerai terus-menerus mengganggu. Nyonya Zheng Zian memaksa-maksa seorang pemilik restoran syasian. Apa haknya duduk di sini kalian setujukan? Pemilik restoran syasian setahun bisa dapat berapa uang? Layak datang ke tempat mewah seperti ini.
Tidak menyangka Nyonya Zheng punya mantan suami seperti ini. Malena Kilyarka. Yang paling keterlaluan, dia meniru toko emas keluarga Lin. Benar-benar berani sekali Yang Jian. Masalah sebelumnya aku bisa anggap tidak pernah terjadi. Tapi bos Lin akan segera datang, lebih baik kamu cepat pergi. Kalau dia tahu kamu meniru toko emas, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, cepat pergi. Baiklah, aku ingin lihat saat Lin Yueking datang. Bisa apa dia padaku? Gila-gila, dia benar-benar gila. Lihatlah semuanya, dia seperti kotoran tikus. Sengaja datang untuk merusak upacara peluncuran saham, aku sarankan. Kita tangkap dia bersama-sama. Serahkan pada bos Lin untuk dihukum, ya tangkap dia. Hanya sekelompok semut. Berani berteriak-teriak di depanku. Kamu sudah keterlaluan ya. Satpam, tangkap dia. Presiden grup Lin Yueking tiba. Selamat datang bos Lin, datangnya sangat tepat. Orang ini dia berani meniru toko emas keluarga Lin, jangan biarkan dia lolos. Benar-benar kita semua bisa menjadi saksi Yang Jian. Cepat minta maaf pada bos Lin. Mengapa aku harus minta maaf? Apakah kamu ingin membunuh dirimu sendiri? Aku sedang menyelamatkanmu. Aku Yang Jian sepanjang hidupku. Kapan butuh orang lain menyelamatkanku? Bos Lin lihatkan sangat arogan. Dia datang untuk menggakau. Pergi sana. Selamat datang semuanya di upacara peluncuran saham malam ini. Tidak perlu banyak bicara lagi. Selanjutnya kita akan memulai upacara pembukaan. Silakan pemukul gong naik ke panggung. Zian, kamu dipanggil, cepat naik. Inilah perbedaan antara kita berdua. Malam ini seharusnya kamu tidak datang. Setelah Zian selesai memukul gong, aku akan perlahan-lahan membereskanmu. Miss Zheng, silakan turun. Mr. Lin, bukankah malam ini adalah upacara IPO Zheng Catering? Benar, tapi pemukul gongnya. Kamu tidak layak. Kalau bukan Zheng Zian Sai Pa lagi yang akan memikul gong. Mari kita persilakan pemukul gong yang sebenarnya naik ke panggung. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Kamu tuli ya? Tentu saja naik untuk memukul gong. Kenapa kamu kentut lagi? Mr. Lin bilang. Silakan pemukul gong yang sebenarnya memukul gong. Di sini ada banyak tamu penting. Yang mana yang tidak bernilai miliaran mereka tidak naik. Kamu yang cuma punya restoran Shasian layak naik? Layak atau tidak bukan kamu yang menentukan. Aduh. Kamu memukulku lagi. Berani sekali berani lancang di hadapanku. Seseorang tangkap dia. Cepat tangkap dia. Mr. Lin, apakah ada kesalahpahaman? Yang Jian dia? Apa ini? Mr. Lin, apa maksudnya ini? Ya Mr. Lin, kenapa menangkap saya? Kakek saya adalah teman baik keluarga Lin. Upacara IPO hari ini adalah hasil kerja sama kedua senior ini. Kamu salah tangkap. Siapa yang bilang upacara IPO ada hubungannya dengan keluarga Huang? Apa? Saya bisa katakan dengan tegas, keluarga Huang tidak ada artinya di hadapanku. Yang membuat keluarga Lin mendukung kalian adalah orang lain. Ini. Saya sudah bosan dengan drama ini, cepat selesaikan upacara ini. Mister Yang, silakan. Yang Jian, kamu gila ya? Kamu masih sempat turun. Kamu suruh Mister Yang turun. Lalu siapa yang akan memukul gong untuk IPO Zheng Catering? Apa dia benar-benar pemukul gong? Apakah kamu meragukan saya? Mister Yang adalah pemukul gongmu. Asli, tidak palsu. Zheng Zian, pukulan ini menandakan antara kita tidak ada lagi hutang. Bukankah malam ini, upacara peluncuran perusahaan kuliner keluarga Zheng? Kenapa yang menabuh lonceng adalah Yang Jian ini, bahkan Huang Shao sudah dikalahkan? Apakah yang dikatakan Yang Jian benar? Dia benar-benar diundang langsung oleh Direktur Lin, siapa sebenarnya orang ini? Keluarga Lin memberinya muka besar Direktur Lin. Palu emas ini adalah tiruan kamu ditipu. Benar Direktur Lin, jangan percaya kata-katanya. Sudah cukup, palu emas ini adalah pusaka keluarga Lin. Siapa di Yunzhou yang berani meniru, dan palu emas ini adalah saya yang menyerahkan langsung ke tangan Tuan Yang. Palu emas di tangan Yang Jian ternyata asli. Zheng Zimu, saya sudah bilang sejak lama. Setelah bercerai kamu pasti akan menyesal. Zheng Zimu. Karena kamu telah menyerahkan naga sejati, maka jangan salahkan saya jika mengambil kesempatan. Zian, kamu sudah lama bersama Yang Jian. Paling tahu latar belakangnya. Bagaimana dia bisa begitu dekat dengan keluarga Lin? Tidak perlu ditanya lagi. Dia hanya seorang pengecut yang mengandalkan wanita. Kalau dia benar-benar punya kemampuan, bagaimana mungkin dia menjaga restoran Shasian selama bertahun-tahun? Tapi yang mengejutkan saya adalah, baru saja bercerai dengan saya. Langsung mendekati Direktur Lin.
Zimu, kamu lihat kan? Ini namanya transisi mulus. Yang Jian ini adalah pria berengkel sejati. Benar, orang seperti ini tidak layak untuk disayang menurut saya. Direktur Lin hanya bermain-main dengannya tidak lama lagi. Direktur Lin akan bosan, dan kemudian membuangnya Jian tanpa ampun. Yang Jian masuk ke keluarga kaya seperti masuk ke laut dalam. Kamu tidak punya bakat dan moral tapi ingin mendekati Lin Yueqing. Tidak akan berakhir baik. Yang Jian, jangan kira, karena dekat dengan Direktur Lin kamu sudah hebat. Bisa tidur nyenyak, kalian semua lihat kan? Yang Jian ini adalah... Kamu meninggalkan Direktur Lin, bahkan bukan apa-apa. Huang Xiao, Yang Jian, apa yang kamu lakukan? Saya anggap kamu seperti semut, tidak ingin berurusan denganmu. Tidak berarti kamu bisa bertindak semaumu di depan saya. Mengerti? Yang Jian sepet lepaskan Huang Xiao. Jika aku tidak, Semua orang jangan bergerak. Tuan muda keluarga Tang. Tangkap dia untukku. pergi. Tak disangka begitu hebat. Tang San, kenapa kau datang? Aku datang untuk menangkap orang dari Zheng S Catering. Tak ada hubungannya denganmu, minggir. Entah kesalahan apa yang dilakukan keluarga Zhengku hingga menyinggung keluarga Tang. Berhubungan dengan orang seperti ini adalah kesalahan terbesar keluarga Zheng MU. Dengan kata lain, kau datang khusus untuk melawanku kan? Menghadapi karakter kecil sepertimu, aku akan membasminya sampai habis. Kau cari mati. Siapa yang begitu lancang berani bertindak sembarangan di depanku? Tuan Gubernur. Tang San, apakah orang yang kau cari belum tertangkap? Apakah kau Zheng Zian? Aku iya. Baik, tangkap dia untukku. Tunggu sebentar, kenapa Tuan ingin menangkapnya? Hari ini, Nyonya Gubernur pergi, makan di toko utama Zheng S Catering. Setelah makan langsung batuk darah 3 liter, dan jatuh tak sadarkan diri. Setelah didiagnosis, ternyata keracunan makanan. Bagaimana mungkin? Bahan-bahan kami semua telah diperiksa, bagaimana mungkin keracunan makanan? Sial, orang yang keracunan ternyata istri kepala. Ini gawat. Kalau pemasok keluarga Huang terungkap, aku sendiri dalam bahaya. Huang Xiao, katakan sesuatu, kau adalah pemasok kami. Bahan-bahan kami semua dibeli dari tempatmu. Huang Xiao, bantu kami jelaskan. Rupanya masih ada kawan. Tangkap mereka semua salah paham. Bukan kawan Tuan Gubernur, aku adalah pemasok mereka. Tapi sudah 6 bulan aku tidak mengirim barang ke keluarga mereka. Istri Tuan diracun, pasti tidak ada hubungannya denganku. Aku ada urusan, aku pergi dulu ya. Huang Xiao, jangan pergi kau. Lepaskan aku, jangan tarik aku ke lubang API. Zheng Zian ini lelaki pilihan keluargamu. Kami difitnah. Ada apa bicara lagi di penjara bersamaku? Tuan Gubernur, pasti ada kesalahpahaman. Begini, bahwa aku menemui istrimu, aku bisa melihat masalahnya. Anda Tuan Gubernur. Jangan percaya padanya. Bagaimana jika dia nekat, lalu mencoba menyakiti Nyonya? Tuan Gubernur, apakah Anda setiap malam merasa pusing hebat? Dan bangun dengan keringat bercucuran? Bagaimana Anda tahu? Saya dari restoran Shasian yang mengutamakan makanan sehat, jadi sedikit paham pengobatan. Tapi Anda hanya kelelahan, tidak apa-apa. Cukup istirahat sebentar, pasti pulih. Anda memang lumayan. Baiklah, coba Anda yang tangani Tuan Gubernur. Saya putuskan bahwa mereka semua. Zian, ibu tenang saja. Yueqing, ke toko saya, ambil semangkuk sup jantung babi dengan Angelika untuk mengobati penyakit. Baik, saya segera pergi. Ting Yang Jian. Berani merebut wanita saya. Lihat gimana aku menghancurkanmu. Bagaimana kabar istri saya, wah Tuan Gubernur? Saya sudah selesai memeriksa. Nyonya menunjukkan gejala keracunan makanan. Ternyata memang masalah makanan. Tidak lepas dari keluarga Zheng. Tuan Gubernur, tenang saja. Sedikit masalah saya yang tangani pasti cepat selesai. Tidak heran Profesor Ke Wuse yang terkenal di dunia medis. Maka saya serahkan pada Anda. Ini suntikan khusus bernilai 5 juta. Cukup disuntikkan pada Nyonya. Dia pasti langsung siuman. Asal Nyonya selamat, harga bukan masalah. Tunggu, suntikan Anda ini mungkin akan membunuh Nyonya Gubernur. Yang Jian, apa yang Anda bicarakan? Dia jelas-jelas ingin Nyonya Gubernur mati. Yang Jian, berani sekali Anda. Baiklah Tuan Xiao. Kalau Anda tidak percaya, saya biarkan dia mencoba. Nanti kalau Nyonya Anda mati,
Saya khawatir Anda akan menyesal. Ini. Saya adalah ahli kedokteran barat terkemuka di Pulau Taiwan. Kamu siapa? Berani bicara senaknya di sini. Profesor Tenang. Dia cuma pemilik restoran Shasian. Apa sih ilmu pengobatan ini, nggak bisa apa-apa. Waduh kok ada koki yang nggak ngerti ilmu pengobatan. Berani-beraninya meragukan metode pengobatan saya. Koki kenapa sih? Metode pengobatan makanan dalam pengobatan Tiongkok kamu ini dokter abal-abal. Seumur hidup nggak bakal ngerti. Kamu berani bilang saya dokter abal-abal? Apapun penyakit pasien langsung suntik dulu. Kalau bukan dokter abal-abal apa dong? Buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik suntikan spesial ini. Adalah intisari pengobatan barat, selama ratusan tahun sekali suntik. Obat langsung bekerja, bahkan orang yang sekarat pun bisa bertahan beberapa hari. Suntikanmu ini mungkin berguna buat orang lain, tapi buat istri gubernur, justru bakal bikin keadaan makin parah ngerti. Saya sudah bertahun-tahun jadi dokter. Jumlah pasien yang saya obati lebih banyak dari yang kamu lihat. Kamu orang pertama yang berani meremehkan saya. Budaya pengobatan Tiongkok ribuan tahun dalam dan luasnya tak terbatas kamu ini dokter barat. Sungguh nggak layak masuk pandangan saya. Kamu berani mewakili pengobatan Tiongkok buat nantang saya. Sekarang istri gubernur dalam kondisi kritis. Saya nggak mau main-main dengan nyawa orang lain. Alasan aja kayaknya kamu nggak punya kemampuan takut ya. Takut saya takut malah bikin dia malu. Membuka kedok pengobatan baratnya yang terakhir. Pak Gubernur dia ngebully saya. Biarkan dia saja yang mengobati istri gubernur. Semua konsekuensinya dia yang tanggung. Profesor jangan dengarkan omongannya yang nggak jelas. Sekarang menyelamatkan orang adalah yang paling penting. Anda adalah ahli medis sebenarnya. Jangan berdebat dengan orang tak berguna ini Pak Gubernur. Jangan SI sampai ini di sini mengganggu dengan Profesor K. Takut memengaruhi kemampuannya dalam menyembuhkan orang. Panggil orang usir yang Jian keluar. Pak Gubernur yang Jian baru saja bercerai dengan saya. Mungkin dia sedang tertekan sehingga ngomong nggak jelas. Tolong Pak Gubernur maafkan dia. Zheng Zian saya nggak butuh kamu minta maaf buat saya. Baiklah kalau kata-kata saya nggak ada yang percaya. Biarkan dokter barat ini yang mengobati dulu. Kalau setelah dia suntik kondisi istri gubernur memburuk, jangan bilang saya nggak ingetin. Yang Jian apa kamu mau bunuh kita semua baru puas? Kamu ngomong sembarangan saya akan tampar mulutmu 100 kali. Usir dari kediaman gubernur panggil orang. Tunggu biarkan dia di sini melihat saja. Biarkan dia melihat langsung. Bagaimana saya menyembuhkan istri gubernur. Biarkan dia juga merasa puas. Baru kemudian menghukumnya, juga tidak terlambat. Profesor K benar-benar bijaksana mari kita lakukan seperti yang dikatakan Profesor K. Nak sekarang aku akan membuatmu tahu. Apa yang kamu sebut pengobatan tradisional Tiongkok, hanyalah batu kecil di bawah kaki pengobatan baratku. Batu kerikil saja. Sudah bangun benar-benar sudah bangun. Yang Jian istri gubernur sudah bangun. Apakah kamu masih ada yang ingin dikatakan? 3. Hei nak sekarang tahu kan. Pengobatan tradisional Tiongkok tidak sebaik pengobatan barat. Mata tinggi tangan rendah menuduh orang lain. Gubernur pasti harus memberinya pelajaran. Nyonya kamu kenapa? Mengobati nyonya sampai seperti ini. Profesor topi dokter bodoh ini. Sudah pasti kamu yang pakai. Kamu membuat istriku seperti ini. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Aku tahu pasti yang Jian. Tidak tahu melakukan trik apa ingin membunuh istri gubernur. Kamu pikir aku bodoh? Tuan yang jika kamu benar-benar bisa menyelamatkan istriku. Masalah sebelumnya bisa aku maafkan. Ternyata kamu belum sepenuhnya tidak bisa diselamatkan. Sebenarnya istri kamu bukan hanya keracunan makanan, tetapi terkena infeksi racun yang parah. Bersama dengan penyakit tersembunyi di dalam tubuh yang baru meledak. Ternyata dia bisa melihatnya. Ini tidak mungkin semuanya aman. Perdagangan impor dan ekspor selalu di bawah pengawasanku. Aku tidak pernah menemukan produk beracun apapun. Itu belum tentu. Minggir. Berhenti. Sudah. Belum bisa. Tuan ini sup yang dibawa Nyonya Chen untukmu. Sup. Benar. Ini salah satu spesialisasi restoran kami di Shasian, sup jantung babi dengan Angelica. Omong kosong aku tidak pernah mendengar. Sup dari restoran kecil bisa menyembuhkan penyakit. Dia sama sekali tidak bisa pengobatan hanya menipumu. Benar Tuan Gubernur. Dengan pengalamanku bertahun-tahun dalam pengobatan aku jamin. Sup biasa ini sama sekali tidak ada efek apapun. Apakah Anda ingin membunuh kita semua? Sekelompok katak di dasar sumur. Terapi makanan adalah salah satu metode pengobatan Tiongkok yang disebut Angelica pulang ke rumah. Hati babi.
Berapa banyak orang yang telah menghabiskan semua uang mereka di setiap dinasti. Saya juga ingin meminta saya di Shasian Hotel. Sup jantung babi Angelica bisa sampai hari ini. Itu konyol bahwa Anda tidak berguna. Tuan yang aku percaya padamu. Gubernur, kau akan menyesal. Tuan yang ini. Silahkan. Ini benar-benar sembuh. Bagaimana mungkin? Itu sudah sembuh. Terima kasih atas rahmat Anda. Tak terlupakan. Aku kalah dari semangkuk sup jantung babi. Dokter Dukun. Nyonya, saya hampir mati di tanganmu. Bawa ke bawah dan menghukum saya. Aku seorang dokter ilahi, kau tidak bisa menangkapku. Yan Jian, kenapa aku tidak tahu? Kau punya obat yang bagus. Sebelumnya. Kau pernah melihatku dengan mata positif sebelumnya. Saya, Cil malam-malam tidak di rumah. Jangan berpakaian seperti ini. Apakah kamu keluar untuk menggoda pria? Hahaha. Mau main dengan kami? Pasti membuat kamu senang. Saya adalah CEO Lin, kalau berani menyentuh saya, keluarga Lin tidak akan membiarkan kalian. CEO Lin. Siapa yang percaya? Hahaha. Jangan sok jaim di depan saya. Lepaskan aku, tolong. Kamu baik-baik saja. Kak Yang Jian. Katakan bagaimana kalian ingin mati. Berani mengganggu kesenanganku merayu wanita. Serang dia bersama-sama, hancurkan dia. Sanggup sekali. Kak Yang Jian. Lepaskan perempuan itu. Bagaimana bisa begini? Tang San, kenapa kamu di sini? Aku dan Pak You lewat sini. Kebetulan dengar ada keributan, datang lihat. Ternyata kamu. Pak You, kenapa kamu cari orang-orang bodoh ini? Bahkan satu orang pun tidak bisa dikalahkan. Yang master ini memang kesalahanku. Oh, benarkah? Lalu kenapa kalian kebetulan ada di sini? Jangan-jangan orang-orang ini kamu yang sewa. Sambil menghancurkan aku, kamu bisa tampil sebagai pahlawan yang menyelamatkan wanita. Tang San, kamu begitu hina. Aku pasti akan bilang ke ayahku. Hei Yue King. Masa aku bisa begitu padamu? Hahaha. Kamu ngomong apa, ada buktinya? Percaya tidak, aku akan laporkan kamu karena fitnah. Dia memfitnahku, benar. Yang master kami jujur dan terang-terangan. Masa bisa melakukan perbuatan hina seperti itu? Mau bukti ya baik. Katakan apakah kamu satu kelompok dengan mereka? Aku peringatkan, jangan ngomong sembarangan. Tidak. Aku sama sekali tidak kenal mereka. Hih, mulutmu keras juga. Hahaha. Kalau kamu tidak jujur, aku buat kamu. Hidupmu selanjutnya hanya bisa di atas tempat tidur. Katakan. Aku bilang ini semua dia. Dia yang menyuruh kami, lepaskan aku. Semuanya untukku. Tang San, kamu masih mau bilang apa? Benar, orang-orang ini aku yang sewa. Lalu kenapa aku sudah suka kamu lama? Kenapa tidak mau aku beritahu kamu? Hari ini aku akan keras. Kamar sudah aku pesan, kalau tidak dipakai juga sayang. Yo Lau Hei. Aku bilang kamu bisa begitu sombong. Ternyata ada seorang bodyguard tingkat master. Anak nakal, kamu lumayan punya mata. Aku sudah masuk ke tingkat master. Seperti kata pepatah, di bawah master hanya semut. Hari ini kamu menghina tuan mudaku. Hari ini aku akan membuatmu tinggal di sini selamanya. Master. Bahkan raja perang yang menguasai 9 provinsi. Atau penguasa yang menekan 4 lautan, aku tidak peduli. Kamu siapa sih? Buang omong kosongmu, Yo Lau, bunuh dia. Baiklah, aku ingin melihat. Bisakah kamu menahan seranganku ini?
Kamu memang lumayan hebat. Sepertinya harus memaksaku untuk mengeluarkan semua kekuatan. Anak nakal, ingatlah di kehidupan selanjutnya. Anak muda jangan terlalu sombong. Tidak sombong masih disebut anak muda. Kamu masih sangat muda. Ternyata sudah menjadi master besar. Aku adalah putra besar keluarga Tang aku. Putra besar ya. Ayahku adalah raja bawah tanah. Aku. Kamu apa? Ada pembunuhan, tolong. Yang Jian. Putra besar keluarga Tang. Berulang kali menghinaku. Benar-benar pikir aku tidak berani membunuhmu. Kakak Yang Jian, jangan. Lihat hubungan baik kedua keluarga kita. Kali ini maafkan dia dulu. Aku tahu salah. Karena King Er yang bicara, aku kasih kamu satu kesempatan. Tapi kalau lain kali ulangi, aku buat kamu hidup tidak mati tidak. Lain kali tidak berani, tidak berani. Pergi. Bangun. Ayahku bilang suruh kamu melindungiku, kamu juga sampah. Tuan muda, aku bukan sampah. Itu anak Yang Jian terlalu aneh. Seumur hidupku belum pernah menerima penghinaan sebesar ini. Yang Jian, kamu sudah pasti mati. Dan juga Lin Yueking itu. Tunggu saja aku. Tuan muda, lebih baik kita ke rumah sakit dulu. Aduh. Kamu berani memukul anak tertua keluarga, Tang, lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Sepertinya aku tidak perlu turun tangan. Kakak Yang Jian, terima kasih banyak malam ini. Jika bukan karena kamu, aku mungkin akan dirugikan oleh orang licik itu. Itu hanya bantuan kecil sudah. Kamu sudah aman di rumah, aku harus pergi. Kakak Yang Jian, sudah larut malam, kamu mau menginap di mana? Aku punya kursi panjang di restoran Shasian. Masih bisa bertahan beberapa hari. Tidak bisa begitu, bagaimana kalau kamu langsung menginap di sini saja? Ini. Ah, sudah diputuskan. Ayo, ayo. Kakak Yang Jian, aku takut mimpi buruk malam ini. Boleh tidur bersama kamu? Kayaknya nggak baik deh. Sheng Jian, cewek itu nggak tahu menghargai kamu, gak apa-apa. Aku bakal selalu ada di sampingmu. Yang Jian kakak, apa yang kamu mau aku lakukan, aku bisa. Mr. Yang. Aku udah nemu kabar tentang benda suci itu. Kamu mau turun dulu nggak? Aku juga balik tidur. Benar-benar cewek yang disukai. Mr. Yang, silakan duduk. Benda suci udah ketemu. Betul. Untuk sementara, cuma nemu satu, namanya pedang Xuan. Sekarang ada di keluarga Tang. Keluarga Tang, lagi-lagi keluarga Tang. Benar-benar nasib sial ketemu lagi. Aku udah tahu kejadian tadi malam. Tang San ini beneran gak ada gunanya. Bisa berani nyuruh orang buat nyerang Yuking. Kalau nggak ada Mr. Yang, jadinya bisa parah. Bapak terlalu berlebihan. Tang San sih nggak perlu ditakutin, tapi Tang Hao nggak bisa diremehkan. Dunia bawah tanah Yunzhou udah dikuasai sama Tang Hao. Nggak cuma karena dia kejam, tapi juga karena dia seorang ahli tingkat besar. Pedang Xuan Yuan ada di tangannya, mau ambil nggak gampang. Pedang Xuan Yuan ini berhubungan sama keselamatan ayahku. Dulu biar dia siap. Tempat ini kenapa saya belum pernah datang sebelumnya? Aduh.
Ini bukan gubernur ya. Selamat datang juga banyak teman. Ayo silakan duduk. Kamu orang Jepang ya hai. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Watanabe Tai, dari Jepang. Mohon bimbingan kami bukan datang untuk makan. Tapi ada yang melaporkan bahwa toko Anda terlibat penyelundupan seafood beracun. Sekarang mohon kerjasama dengan kami untuk penyelidikan gubernur. Saya rasa Anda mungkin salah. Saya orang baik-baik. Kalau Anda tidak percaya, saya bisa memeriksa dengan bebas di sini. Pergilah. Ada yang tidak beres di sini. Jika nanti ada masalah, kamu bisa menyalahkan saya saja. Masalah di tokoku aku takkan biarkan kamu bertanggung jawab. Zheng Zian meskipun otakmu agak bodoh, tapi masih punya sedikit rasa tanggung jawab. Lapor kepada gubernur, tidak ada racun yang terdeteksi di sini. Tidak ada racun. Bagaimana mungkin usaha kuliner Zeng yang kubangun susah payah hancur begitu saja? Mungkin belum tentu. Tuan gubernur Anda juga sudah melihatnya. Tidak ada makanan laut beracun, seperti yang Anda katakan di sini. Hanya saja aku tidak tahu siapa yang melaporkanku ini. Apakah kalian benar jelas-jelas makanan laut beracun itu ditemukan dari mereka? Mereka malah terus berkelit, bahkan memutarbalikkan fakta. Menuduh Tuan Watanabe ini benar-benar tidak adil. Apa-apaan ini? Aku datang jauh-jauh ke Timurland untuk berbisnis. Hanya ingin melakukan bisnis kecil-kecilan dengan damai. Begini caranya kau mempermalukanku. Tuan Watanabe, kami tidak bermaksud mempermalukanmu. Mungkin mantan suamiku salah paham dan merepotkanmu. Maafkan aku. Maafkan aku haha. Kalau maaf bisa menyelesaikan semuanya. Untuk apa ada Tuan Gubernur? Apa kalian begitu jelas-jelas mempermainkan orang baik? Tuan Gubernur tentang hal hari ini. Jika Anda tidak memberiku penjelasan yang memuaskan, aku pasti akan mengadukan ke Kementerian Luar Negeri. Apa yang kau inginkan? Katanya kau memiliki sebuah artefak suci. Disebut pedang Suanyuan, kan benar? Saya bisa bersaksi bahwa pedang Suanyuan ada padanya. Aku baru tahu kenapa restoran Zheng tiba-tiba difitnah setelah berputar-putar. Ternyata kalian yang menjadi dalangnya. Kau menginginkan ini kan? Ya, cepat berikan padaku. Menurutmu kau pantas mendapatkannya. Berani-beraninya kau Yang Jian. Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Namamu Yang Jian kan? Apa yang kau lakukan hari ini? Aku pasti akan melaporkan ke kedutaan besar, menghukummu dengan hukuman seumur hidup. Yang Jian, kamu masih merasa keributan ini belum cukup besar? 1 menit. Asalkan kamu memberiku 1 menit, aku akan membongkar kebenaran. Yang Jian tahu kamu sekarang seperti apa? Seperti anjing yang sedang sekarat. Semoga nanti. Kamu masih ingat wajahmu sekarang? Tuan Gubernur, apakah kamu masih akan melindungi orang ini? Bagaimanapun Tuan yang pernah menyelamatkan nyawa istriku. Aku bersedia mempercayainya sekali lagi. Aku ingin melihat. Apa sebenarnya yang mengaburkan kebenaran di sini? Ternyata dia memiliki benda suci kedua. Dengan darahku. Menukar jiwamu yang sejati. Tuan Gubernur keluarga Watanabe adalah keluarga terkemuka di Jepang. Jika kamu terus melindungi Yang Jian ini, bisa menimbulkan konflik internasional. Kamu tidak akan bisa menanggungnya, Tuan Watanabe. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku akan menangkap Yang Jian untukmu sekarang. Sebagai tanda kesetiaan, tunggu. 1 menit belum habis. Tuan Gubernur, apakah kamu menantang otoritas keluarga Watanabe? Tang Hao, lakukan saja, aku jamin kamu aman. Hentikan dia. Kebenaran di sini telah dikaburkan. Pada saat ini aku akan membersihkan kekacauan. Mengembalikan kejernihan. Hancurkan. Di sini memang ada racun, Watanabe Tai. Mengapa tokomu memiliki racun? Bagaimana kamu menjelaskannya? Ini pasti kesalahan. Benarkah? Ini adalah salah satu dari 4 benda suci diagram Taiji. Setelah diaktifkan, dapat mengaburkan kebenaran menutupi mata. Gubernur, sejak awal, alasan kamu tidak mendeteksi racun adalah karena gangguan dari gambar ini.
Itu adalah harta keluarga Watanabe, kembalikan padaku. Keempat benda suci ini berasal dari negara timur. Bagaimana bisa menjadi harta Jepangmu? Apa ini? Berikan padaku. Daftar pembelian bahan makanan. Aku lihat. Tidak masuk akal. Di kertas ini, jelas tertulis mereka membeli sejumlah makanan laut dengan tingkat racun yang sangat tinggi. Dan tanda tanganmu. Bukti sudah jelas, apa hukumannya? Tidak mungkin. Pasti ini fitnah terhadapku. Keluarga Watanabe kami tidak akan diam saja. Baik. Kamu tidak mau mengaku, baiklah. Aku akan cari orang yang bicara untukmu. Bangun. Aduh, sakit-sakit, jangan-jangan injak aku. Aku sudah bangun, aku sudah bangun. Katakan semua yang kamu tahu, kalau tidak. Jangan-jangan aku juga baru bertemu dia hari ini. Aku tidak tahu apa-apa aku. Bilang atau tidak? Hahaha. Aku bilang semua ini, rencana Watanabe. Dia tahu kamu mengambil pedang Suanyuan, jadi menyuruhku menggunakan sifat dan mengambil kembali pedang Suanyuan. Aku hanya menjalankan perintah. Aku dalang sebenarnya adalah Watanabe. Tang Hao, kamu mau mati? Watanabe, kejahatanmu sudah terbongkar. Seperti kata pepatah, satu orang bertanggung jawab atas perbuatannya, jangan mengelak lagi. Kamu datang. Bawa Tang Hao pergi eksekusi segera. Tolong jangan, Gubernur, aku sudah tahu salah. Gubernur, maafkan aku. Dan kamu demi keinginanmu sendiri berani menyelundupkan seafood beracun. Dosa yang besar. Bawa dia ke penjara, tunggu keputusan. Kamu berani? Aku teman asing. Kalian tidak berhak menahan aku pergi, lepaskan aku. Tidak berhak menahan aku. Tidak menyangka, tanpa sengaja mendapatkan artefak suci ketiga. Benar-benar bantuan dari langit. Tuan Yang Nyonya Zheng, berkat kalian bisa membongkar rencana jahat para penjahat ini. Gubernur terlalu memuji. Aku tidak banyak berbuat. Simyo ini, Bearcat Karena Yan sekarang Jian. kebenaran sudah terungkap, aku harus pergi. Mengenai diagram Taiji ini sangat berguna untukku, boleh aku bawa? Tentu saja. Tapi ada satu hal yang harus saya ingatkan kepada kalian berdua. Di daftar pembelian, saya menemukan kapal Huang yang membantu menyelundupkan seafood. Huang Runfu dari keluarga Huang. Benar. Saya curiga keluarga Huang ada hubungan dengan Watanabe Tai. Kalian berdua harus sangat berhati-hati. Saya mengerti, pamit. Tunggu saya. Yan Jian, kenapa kamu jalan cepat sekali? Masalahnya sudah selesai, ngapain saya tinggal? Kamu hari ini sangat membantu saya, apa ada yang mau kamu katakan? Kamu terlalu banyak berpikir. Saya membantu kamu karena Tang Hao. Yang ditarget adalah saya tidak mau menyusahkan orang lain. Hanya itu saja. Tenang, saya tahu kamu sombong, tidak menghargai saya. Saya juga tidak akan punya pikiran apa-apa terhadapmu. Yan Jian, maksud saya Zian. Kamu akhirnya keluar. Ibu, kenapa kamu di sini? Saya mengikuti sepanjang jalan di mana kepala keluarga Tang. Dia sudah dihukum mati oleh gubernur. Mati ya? Dan masalah bahan makanan sudah selesai. Semua ini ulah seorang bernama Watanabe Yasushi dari Jepang. Dan dia sudah dipenjara. Watanabe Yasushi, ya ampun. Jangan-jangan dia dari keluarga pertama di Furo. Sungguh sial. Semua ini karena kamu, si pembawa sial. Kamu tidak akan berhenti sampai keluarga Zheng hancur ya? Kamu gila ya? Kamu berani memarahi saya, berani sekali kamu. Ibu, kamu ngapain? Zian, pernahkah kamu berpikir? Kali ini kamu telah menyinggung keluarga Watanabe. Itu keluarga pertama di Jepang. Jika keluarga Watanabe balas dendam, khawatir keluarga Zheng akan hancur seketika. Hanya keluarga Watanabe bisa membuatmu takut seperti ini. Tidak masuk akal, kamu siapa? Berani meremehkan keluarga Watanabe. Ibu, kalau bukan karena Yan Jian hari ini, saya mungkin sudah celaka. Dia pantas apa? Selama ini di rumah saya hanya makan dan minum gratis di sampah. Saya tahu betul siapa dia. Saya peringatkan kamu. Sekarang kamu bukan ibu mertua saya lagi. Kalau berani berkata kasar lagi, hati-hati, saya tidak akan baik padamu. Kamu berani mengancam saya. Ibu Zian, kamu dengarkan. Dia adalah serigala yang tidak bisa dijinakkan. Saya benar-benar menyesal. Seharusnya tidak membiarkanmu masuk ke keluarga Lin. Yan Jian, bagaimana kamu bicara? Cepat minta maaf pada ibuku. Zheng Zian, kalau kamu sakit lebih baik pergi berobat.
Jangan bikin aku jijik di sini. Yan Jian, jangan keterlaluan. Awalnya aku sudah mulai berubah pikiran tentangmu, tapi sekarang kau sangat mengecewakanku. Bagaimanapun juga ibuku adalah orang yang lebih tua, cepat minta maaf padanya. Wah, Nona Zheng sungguh angkuh. Menerlin, masalah antara aku dan Yan Jian seharusnya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Siapa bilang Kak Yang Jian adalah pacarku? Masalahnya adalah masalahku. Pacar? Si iblis kecil ini. Mener Chen, kenapa kau bersama si sampah Yan Jian ini? Kau akan celaka kalau terus bersamanya. Masalahku bukan urusanmu. Mener Chen, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan. Dulu kalian tidak menghormati Kak Yang Jian, kenapa tidak merasa keterlaluan? Kalau aku lihat kalian tidak menghormati Kak Yang Jian lagi. Bukan hanya tamparan ini saja. Kak Yang Jian, ayo kita pergi. Mama kamu tidak apa-apa. Zima, mama ini tidak berguna. Dipukul pun tidak berani melawan. Mama, tenang, aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Masih ada 2 hari lagi sebelum kompetisi Dewa Masak 3 tahun sekali. Asalkan kita bisa menonjol dalam kompetisi ini, nanti bisnis restoran keluarga Zheng pasti akan naik level. Bahkan keluarga Lin pun harus minta maaf pada kita. Baik, dan juga si Yan Jian itu. Aku mau dia sujud minta maaf padaku. Kak Yang Jian, tadi aku bersikap seperti itu pada Nona Zheng Zian dan ibunya. Apakah kau akan menganggapku sebagai wanita jahat? Bodoh, kau sedang membelaku. Bagaimana mungkin aku menganggapmu jahat? Kalau begitu aku tenang. Kau sekarang semakin berani. Bukankah seharusnya aku bersikap seperti ini pada pacarku sendiri? Aku tidak bilang mau pacaran denganmu. Aku tidak peduli, tidak menolak berarti setuju. Dan lagi, apakah kau tidak suka aku seperti ini? Apakah Tuan yang sudah kembali? Si tua bangka ini selalu merusak rencanaku. Yu King juga ada di sini. Kakek, kenapa kau datang lagi? Aku ada urusan dengan Tuan Yang. Tidak benar, kenapa wajahmu merah sekali? Barusan ngapain sih, kok nggak bener? Muka kamu kok merah banget? Barusan ngapain? Nggak kok, aku barusan minum teh terus kepanasan. Harus tetap sopan aja. Di ruang tamu ini, banyak orang lalu lalang. Nggak baik kalau dilihat orang lain. Itu. Om Lim ada perlu apa sama saya? Bilang ke kakek soal yang penting. Barusan dari kantor gubernur, ada yang ngirim kabar. Watanabe Yasushi, Odar Dabi Basin. Dibebasin. Betul, 2 hari lagi. Kompetisi Master Chef 3 tahun sekali bakal dimulai. Raksasa kuliner dari seluruh dunia pada berebut ikut. Watanabe Yasushi pakai alasan itu. Minta gubernur buat bebaskan dia. Kalau nggak dia bakal nuntut gubernur. Pengaruhin hubungan diplomatik kedua negara. Alasan yang berat banget. Gak heran gubernur mau bebaskan dia. Kompetisi Master Chef itu acara besar di dunia kuliner. Ada hubungannya apa sama Watanabe Yasushi? Kecilnya SI Watanabe Yasushi ini adalah penerus generasi ke-18 dari Watanabe Ryori. Hei, Hahaha. Yang Jian. Nggak nyangka kan? Saya bisa keluar secepat ini. Watanabe Yasushi. Saya nggak mau banyak bicara sama kamu. Saya tahu kamu udah ngumpulin 3 benda suci. Saya cari kamu hari ini, pengen ajak kamu ikut taruhan. Kamu pikir kamu layak? Hei hei. Tuan Watanabe si Yang Jian ini nggak tahu diri. Dikasih muka malah nggak mau menurut saya. Mendingan kamu cari beberapa pembunuh langsung habisin dia. Kamu pikir saya nggak tahu? Kalau bukan karena ahli dari keluarga saya lagi sibuk, sudah saya suruh mereka datang. Gimana kamu mau coba? Nggak, saya nggak bisa, kamu pikir aja. Master besar Tang Hao aja nggak bisa ngalahin dia. Saya pergi nggak bunuh diri, hahaha. Huang Runfu. Alasan saya biarin kamu kerja di samping saya adalah karena melihat keluarga Huangmu pernah membantu kami dari Jepang menyelundupkan seafood. Kedua, aku di Yunzhou. Kurang 1 anjing yang membantuku bekerja.
Jadi ada beberapa hal yang seharusnya dan tidak seharusnya dikatakan. Jaga mulutmu. Hai. Yang Jian kakak, dia mengirim pesan. Yang Jian artefak terakhir cermin Yin yang ada di tanganku. Kalau kamu mau mendapatkannya, bertandinglah denganku di kompetisi Dewa Masak. Siapa yang kalah akan menyerahkan artefaknya masing-masing. Memang benar Watanabe Tai masih mengingat 4 artefak suci. Bukankah cermin Yin yang ini adalah artefak suci negara timur kita? Bagaimana bisa ada di tangan Watanabe Tai? Dulu Jepang mengirim orang untuk menyerang negara timur. Cermin Yin Yang dan diagram Taiji ini seharusnya diambil saat itu. Keluarga Watanabe memang berambisi serakah. Tujuan mereka mengumpulkan 4 artefak suci adalah untuk membuka kembali mata laut Jepang. Membocorkan air beracun meracuni dunia. Sangka Pantas Mati. Tenang, ada aku di sini. Dia tidak akan berhasil. Hahaha. Dia setuju ya. Itu bagus sekali. Juri kompetisi masak sudah aku beli. Apa yang bisa Yang Jian gunakan untuk mengalahkanku? Ya haha 4 artefak suci. Aku pasti akan mendapatkannya. Hahaha. Kompetisi Dewa Masak kali ini banyak datang ahli, ya benar. Tidak heran ini kompetisi Dewa Masak. Yang hadir semuanya raksasa kuliner, tapi mereka sehebat apapun tidak sehebat Yang Jian kakak. Oh ya, sudah memikirkan mau masak apa nanti? Aku berencana membuat. Yang Jian, Kenapa kalian ada di mana-mana? Pak Lin tolong bicara dengan sopan. Kompetisi Dewa Masak adalah kompetisi yang didambakan setiap pelaku kuliner. Tentu saja aku harus datang. Oh ya, aku ingat keluarga Lin. Sepertinya tidak terjun ke industri kuliner. Kenapa kamu datang? Aku datang bersama Yang Jian kakak, dia juga ikut kompetisi Dewa Masak. Hahaha, aku tidak salah dengarkan. Dia pantas ikut kompetisi Dewa Masak, jangan bikin orang mati ketawa. Lomba masak dewa makanan tidak memiliki batasan. Siapapun yang memiliki keterampilan memasak bisa ikut. Kenapa aku tidak boleh datang? Hah, kamu cuma pemilik warung makan Shasian. Orang biasa bisa bilang punya keterampilan memasak. Pemilik warung makan Shasian. Benarkah? Orang seperti ini pantas ikut lomba masak dewa makanan. Sungguh tidak tahu diri. Apa salahnya pemilik warung makan Shasian? Kakak Yang Jian sangat ahli dalam memasak. Non. Kamu bercanda terlalu jauh. Warung makan Shasian. Warung makan kecil yang ada di mana-mana di Dongguo. Masakannya juga tidak enak. Orang seperti ini pantas disebut ahli masak. Siapa ini? Kamu tidak kenal dia. Dia William Koki Barat bersertifikat resmi dari Michelin. Koki bintang 8. Wajar saja ternyata koki besar. Yang Jian dengar tidak? Sertifikasi bintang 8 Michelin, itu adalah penghargaan tertinggi di dunia kuliner. Selain gelar dewa makanan. Diakui siapa yang mengakui? Apa maksudmu? Kamu meragukan otoritas Michelin. Michelin hanya mengakui restoran barat. Masakan Dongguo memiliki rasa yang luar biasa, tapi tidak ada satupun restoran yang diakui oleh Michelin. Bisa disebut sertifikasi. Yang Jian, cukup. Aku bisa menerima kebiasaanmu tapi tidak bisa menerima ketidakmampuanmu. Tapi masih saja ngotot. Lomba masak dewa makanan ini bukan untukmu. Aku sarankan kamu pergi. Jangan menipu diri sendiri di sini. Dia tidak boleh pergi. Watanabe Tai, ternyata dia adalah Tuan Watanabe. Pergi. Tuan Watanabe sudah datang, aku dengar. Dia adalah penerus generasi ke-18 dari Watanabe Ryori. Watanabe Ryori disebut sebagai yang terbaik di dunia. Lomba masak dewa makanan ini akan seru Yang Jian. Jangan lupa taruhan kita. Kalau kamu kalah, kamu harus meninggalkan benda suci. Mau relik suci saya? Tergantung apakah kamu punya kemampuan. Lomba dewa makanan resmi dimulai. Selanjutnya mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Selamat datang kepada 3 juri untuk duduk. Kompetisi resmi dimulai. Aku ingin melihat sampai kapan kamu keras kepala. Kak Yang Jian, aku percaya padamu. Yang Jian, aku tahu kamu ingin membalikan keadaan dengan lomba dewa makanan ini. Tapi dengan kemampuan masakmu yang pas-pasan itu hanya mimpi di siang bolong. Silakan peserta menyajikan hidangan.
Halo juri hidangan ini, bernama usus 9 putaran benar-benar luar biasa. Saya menghilangkan sebagian besar bau amis dari usus benar-benar luar biasa. Tapi saya mempertahankan sebagian rasa aslinya. Saya pikir hanya dengan mempertahankan sedikit rasa asli, baru tahu kalau yang kamu makan adalah usus. Apakah kamu sengaja mempertahankannya? Dalam proses pembersihan, sengaja dipertahankan. Sengaja atau tidak sengaja? Sengaja. Skor saya adalah 3. 2-0. Maaf kamu tereliminasi. Masakan Watanabe terkenal di seluruh Jepang. Bagaimana kamu bisa melawanku? Hidangan ya hidangan. Kenapa harus diganti namanya jadi masakan? Berlagak tinggi. Silakan peserta berikutnya. Sebagai koki barat bintang 8 yang diakui secara resmi oleh Michelin. Hidangan steak Wellington ini adalah karya terbaik saya. Dengan bagian paling empuk dari punggung sapi. Dibungkus dengan kulit pastry dan dipanggang dalam oven. Setelah beberapa kali dipanaskan ulang, baru bisa mencapai tingkat keempukan yang maksimal. Silakan para juri memberikan nilai. Daging sapinya empuk dan berair. Kulit pastrinya langsung hancur saat digigit. Pantas saja koki bintang 8 Michelin. Saya beri nilai 9 untuk hidangan ini. Ini adalah hidangan paling tinggi yang pernah saya makan. Steak Wellington saya juga beri 9. Saya beri 10. Wah, 28. Ini memecahkan rekor lomba dewa makanan sepanjang masa. Luar biasa. Tidak sia-sia kita mengeluarkan banyak uang untuk mengundang William. 28 loh. Kamu dengar kita pasti menang. Belum tentu Kak Yang Jian belum tampil. Mr. Lin, aku tahu kamu percaya pada Yang Jian. Tapi kamu harus tahu, dia cuma pemilik warung Sanyang. Bagaimana bisa dibandingkan dengan para koki hebat di sini? Soal ini jangan dipikirkan. Pada akhirnya Yang Jian pasti akan tersingkir dengan nilai 0. Baiklah kita lihat saja nanti. Giliranku untuk hidangan berikutnya. Wangi sekali hidangan apa ini? Sukiyaki ini menggunakan daging perut paling segar dari ikan laut termahal di Jepang. Dibuat dengan bahan pilihan. Dan dilengkapi dengan saus celup khas masakan Watanabe. Saus celup 8 lapis. Silakan para juri mencicipi dengan seksama. Baik. Hebat, sekali 8 jenis, ikan laut rasanya berlapis-lapis. Tapi menyatu dengan sempurna. Benar-benar pantas dengan reputasi masakan Watanabe. Menurutku. Saus rahasianya benar-benar bikin ketagihan. Kesegaran guritanya benar-benar sempurna. Bagaimana kamu bisa melakukannya, nak? Aku juga tidak menyangka. Di tempat ini, bisa menikmati hidangan selezat ini. Benar-benar tidak sia-sia, aku datang ke dunia. Untuk merasakannya. Semuanya nilai sempurna ini terlalu berlebihan. Tidak menyangka keahlian Watanabe Tai bisa begitu sempurna. Aku kalah. Aduh sial kalau Watanabe Tai dapat nilai sempurna. Maka Kak Yang Jian paling-paling hanya bisa imbang dengannya. Aduh. Terima kasih para juri. Aku sudah dapat nilai sempurna. Dengan apa kamu bisa menyaingiku? Menang atau kalah baru tahu setelah mencicipi. Maka akan kubuat kamu kalah dengan hati yang tulus. Ini salah satu hidangan andalan warung Sanyang kami. Yang Jian kamu pikir. Ini warungmu yang jelek itu nasi char siu seburuk ini. Kamu berani menyajikannya hahaha. Membawa semangkuk nasi char siu untuk ikut lomba dewa masak. Dia pasti gila siapa yang membiarkan badut itu naik panggung. Cepat turunkan dia. Sudah pasti si sampah ini selain cari perhatian. Tidak bisa apa-apa Yang Jian cepat turun. Kak Yang Jian belum bertanding kenapa sudah turun? Pak Lin, kamu terlalu membela Yang Jian. Sekarang sudah kayak gini masih aja begitu. Sekarang udah sampai mana? Aku benar-benar nggak ngerti. Yang Jian kamu nggak serius mikir.
Char Siu Fan, kamu bisa menang dari sukiyaki aku. Kenapa enggak? Oke. 3 juri, silakan cicipi. Kasih hasilnya, keras-keras. Bilang. Enak banget ah. Apa? Ah. Ah. Neni, Aku belum pernah makan char siu seenak ini. Setiap potong daging char siu terkunci di dalam seratnya, seperti sungai mengalir ke laut urat-uratnya. Bahkan sudah hancur meleleh di mulut. Halus banget. dan telur mata sapi manis ini. Segar dan lembut kayak berenang di laut. Berenang. Kenapa? Bikin aku makan char siu sena ini. Char Siu Fan. Gimana ini? Kenapa? Aku tiba-tiba ingat pahitnya masa muda. Sampai nggak bisa menahan air mata. Bawang bombay, aku tambahkan bawang bombay. Oke. Benar-benar sempurna, puncak dari kesempurnaan. Setelah makan nasi ini, bikin aku mau mati sekarang juga nggak apa-apa. Gimana bisa nggak mungkin? Makan char siu fan bisa seenak ini. Sudah kubilang, masa Kak Yang Jian gak kalah dari siapapun? Juri kasih hasilnya. 3 orang. Pikir baik-baik dulu. Aku umumkan dewa kuliner malam ini adalah Watanabe Thai. Apa katamu? Kami sepakat. Char Siu Fan Yang Jian memang enak. Tapi sukiyaki milik Watanabe Thai lebih unggul. Jadi dewa kuliner malam ini adalah Watanabe Thai. Yang Jian. Kamu dengar, aku menang. Ini tidak adil, padahal kalian baru saja mencicipi nasi char siu dan memberikan pujian tinggi. Kenapa dewa kuliner bukan kakak Yang Jian? Curang, kalian ini curang. Memang agak keterlaluan, insting manusia tidak bisa disembunyikan. Dari ekspresi ketiga tadi, nasi char siu Yang Jian ini benar-benar lebih enak daripada sukiyaki. Menurutku belum tentu. Tuan Watanabe adalah penerus masakan Watanabe. Masakan Watanabe terkenal di seluruh dunia. Bukan seperti Yang Jian yang cuma punya restoran Shasian. Mama, kamu benar-benar merasa Yang Jian kalah. Kita semua bergerak di bidang kuliner. Penilaian pelanggan jelas, walau aku juga terkejut. Tapi menurutku yang menang kali ini seharusnya Yang Jian. Kalah ya kalah. Hasilnya sudah keluar. 3 juri ini di dunia kuliner memang punya otoritas. Kalau ketua asosiasi kuliner Yo tidak datang, penilaian mereka adalah hukum yang tak terbantahkan. Kebetulan. Aku memang memanggil ketua Yo, ya benar. Lupa memberitahumu. Dia pelanggan tetap restoran Shasianku. Haha Yang Jian. Sekarang kamu berbohong tanpa persiapan ya. Aku sebagai keturunan keluarga Watanabe, aku saja tidak bisa mengundang ketua Yo. Restoran kecilmu ini pantas apa? Ketua Yo datang. Ini adalah ketua Yo adalah ketua Asosiasi Kuliner Global, sudah pensiun. Tidak disangka dia kali ini juga datang. Ketua. Bagus. Sukiyaki ini punya 8 rasa. Ditambah 8 saus celup. Bisa menghasilkan 64 rasa. Sesuai dengan 64 diagram Fu 11. Benar-benar luar biasa. Bahkan ketua Yo bilang begitu. Tapi nasi char siu ini menyatukan yin dan yang. Rasanya seperti tai chi. Luar biasa, hahaha. Jadi, makanan ini jauh lebih enak daripada sukiyaki. Bahkan beberapa tingkat lebih tinggi. Jadi, seharusnya yang menjadi dewa kuliner adalah Tuan Yang Jian. Baik.
Baik. Hei kalian. Tangkap mereka bertiga. Sudah kubilang sebelumnya. Kompetisi Dewa Kuliner harus adil, jujur, dan transparan. Tapi kalian terang-terangan melakukan kecurangan sungguh. Tidak tahu aturan. Bukan ketua ini, Semua Parenta Watanabe Tai. Dia yang menyuruh kami, benar ketua kami. Kami hanya mengikuti perintah saja, omong kosong. Jangan menyalahkan saya. Ketua kami salah, maafkan kami. Sudah, jangan bicara lagi. Bawa mereka pergi. Watanabe Tai, kamu kalah. Benar, kamu menang. Cermin Yin Yang adalah milikmu. Tapi cermin Yin Yang tidak ada padaku sekarang. Jika kamu mau. Watanabe Tai, apalagi rencanamu? Tidak, saya warga yang baik. Cermin Yin Yang sekarang berada di kuil baru keluarga Watanabe. Jika kalian mau, saya bisa mengantar kalian ke sana. Sebenarnya, jujur saja, hari ini adalah hari pembukaan kuil Watanabe. Saya di sini dengan tulus mengundang kalian semua untuk datang dan melihat-lihat. Orang Jepang membangun kuil di negara kita. Dewa apa yang mereka sembah? Kalian akan tahu setelah pergi ke sana. Silakan. Kakak Yang Jian, kita juga pergi. Saya ingin melihat apalagi trik yang akan dia mainkan. Ayo kita pergi juga. Mari kita lihat, ayo. Inilah kuil yang dibangun dengan susah payah oleh keluarga Watanabe. Di dalamnya dipuja adalah para pahlawan dan leluhur kami dari Fuso yang pernah menyerang Dongguo. Para pahlawan dan leluhur saya. Apa yang kamu katakan? Berarti di dalam ini semuanya adalah Di tanah Dongguo kami. Orang-orang yang memuja Fuso. Watanabe Tai, apakah kamu sudah bosan hidup? Ini adalah tempat peristirahatan para pahlawan Fuso kami. Bagaimana bisa kamu senaknya? Ini keterlaluan, apa hubungannya denganmu? Jangan bicara, Bu. Apa yang kamu katakan? Dulu saudara-saudara kami mati di sini. Sekarang mereka tidur panjang di sini, sangga tidak masuk akal. Benar, benda kotor ini harus segera keluar dari Dongguo. Keluar dari Dongguo. Kenapa kamu tidak bereaksi sama sekali? Reaksi apa lagi, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Apakah kamu masih orang Dongguo? Orang lain sudah buang kotoran di kepalamu. Kamu masih acuh tak acuh. Kalau kamu mau urus, kamu urus sendiri. Keluarga Watanabe besar. Saya tidak berani melawanmu. Keluar dari Dongguo. Semuanya. Tidak perlu marah seperti ini. Biarkan yang lalu berlalu. Karena sejarah tidak bisa diubah. Kita harus lebih banyak toleransi. Dengan begitu baru, bisa menunjukkan keanggunanmu. Menunjukkan. Di depan kebencian nasional dan keluarga, mana ada keanggunan? Jangan banyak bicara dengannya, lebih baik langsung bongkar saja. Bongkar. Tidak bisa dibongkar, tidak bisa. Huang Runfu, kenapa kamu di sini? Keluarga Huang kami selalu bekerja untuk keluarga Watanabe. Tuan Watanabe bilang, saya harus khusus memuja arwah pahlawan kuil di sini. APA yang kamu Orang katakan. Dongguo yang baik-baik tidak mau jadi. Kamu malah mau jadi orang Fuso ya? Mulutmu jangan kotor, saya beritahu kamu. Saya sedang melakukan ini dengan tindakan nyata. Menasihati semua orang untuk melepaskan kebencian. Saya beritahu kamu, lihat. Membangun kuil tidak mudah, sangat tidak mudah. Sebagus ini dibongkar, sayang sekali. Kita harus menyimpannya dengan baik. Nanti pasti akan menjadi milik Yunzhou kami. 6 objek wisata unggulan. Bahkan harta budaya objek wisata. Jika bangunan bobrok ini dibiarkan berdiri, itu akan mempermalukan negara kita. Benar, hancurkan saja. Huang Runfu, hancurkan saja, sepertinya kamu sudah terbiasa. Semuanya tenang dulu. Meskipun ada yang tidak tepat dengan pembangunan kuil ini di sini. Tentang hal ini, saya sudah menyiapkan penjelasan yang cukup. Sebentar lagi mari kita masuk dan dengarkan bersama. Jika pada akhirnya kalian masih merasa ingin menghancurkan tempat ini, saya juga tidak akan menyesal. Baiklah, kita akan ikut masuk denganmu.
Mari lihat apa yang bisa kamu katakan. Apapun yang terjadi hari ini, tempat bobrok ini harus dihancurkan. Yang Jian kakak, ayo kita juga masuk. Ayo cepat hancurkan lalu pergi. Tunggu. Semua orang berhenti. Kuil ini telah dipasang dengan formasi darah roh. Siapapun yang masuk akan dijadikan persembahan. Dan dimatikan. Omong kosong meskipun ada yang tidak tepat dengan pembangunan kuil di sini. Tapi kamu tidak bisa begitu saja menuduh. Yang Jian kakak, apakah kamu melihat sesuatu? Kuil ini terletak di barat laut. Menghadap ke Danau King ini adalah situasi 4 sangkar. Jika saya tidak salah tebak, di belakang kuil ini, kamu juga menaruh 7 pedang panjang dan 8 cermin tembaga yang saling melengkapi. Benarkan, jangan ngawur. Ini adalah tata letak Feng Shui dari pertempuran darah roh. Kamu sangat berani. Membohongi kita semua untuk datang ke sini. Untuk mengorbankan kita. Apa benar ada hal seperti ini? Kamu tidak benar-benar percaya padanya kan? Apa maksudmu ini adalah negara kita? Orang Jepang sekalipun gila. Tidak mungkin membunuh begitu banyak orang. Menurut saya dia hanya takut menyinggung keluarga Watanabe. Dan mencari alasan untuk tidak berani masuk. Benar, Tuan Watanabe kita adalah orang yang baik, tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Saya bilang kamu pasti pernah masuk diam-diam sebelumnya. Dan tahu tata letak sekitarnya bukan? Yang Jian, tadi kamu bukan sangat berprinsip. Mengapa sekarang takut? Kamu sangat mengecewakan saya. Saya takut. Saya takut kalian semua mati. Dan membuat saya sial. Kamu berani mengutuk kami. Jangan buang waktu dengannya. Kalau dia tidak berani masuk, kita masuk sendiri. Benar, bahkan sebuah kuil pun tidak berani dimasuki. Hanya berani berteriak di luar, tidak pantas jadi orang Dongguo. Kalian jangan keterlaluan. Sudahlah, biarkan mereka masuk. Nanti jangan menyesal. Kita memang sudah mau masuk. Ayo kita masuk. Silakan, kita memang sudah mau masuk. Kita masuk. Masuk, silakan Yang Jian. Kamu benar-benar tidak berani masuk? Bukankah kamu sangat ingin mendapatkan benda suci lainnya? Kalau kamu tidak masuk, maka perjanjian kita sebelumnya akan dibatalkan. Baiklah, batalkan saja, aku pergi dulu. Yang Jian. Aku baru bilang satu kalimat kamu langsung pergi. Kamu ini laki-laki apa? Jangan berpikir aku tidak tahu tujuanmu hanya ingin mendapatkan 3 benda suci di belakangku, tapi kebetulan aku juga ingin mendapatkan cermin yin yang. Mari kita lihat. Siapa yang akan menang pada akhirnya. Di sini ada begitu banyak tablet roh. Ini semua adalah musuh bebuyutan Dongguo kita. Karena orang-orang ini, berapa banyak saudara kita yang mati sia-sia. TAPI, orang Furuo Mala ingin menggantung tablet Mirka di sini. Ini jelas menantang kewibawaan Dongguo kita. Orang-orang Fusang ini benar-benar pantas mati. Yang Jian, kamu juga masuk ternyata. Kamu tidak seburuk yang aku bayangkan. Zheng, aku tidak mau membuang waktu denganmu. Benar tidaknya perkataanku sebentar lagi akan ketahuan. Tadi di pintu tidak berani masuk. Sekarang masuk mulai sok jagoannya. Mereka juga datang pasti, karena semua orang ada di sini. Diam-diam kabur merasa malu, makanya nekat masuk begitu saja. Atas dasar apa kalian bicara begitu tentang kakak Yang Jian? Atas dasar apa? Karena dia memang seperti itu. Lihat, angin tidak ada gunanya. Jangan buang waktu dengan mereka tidak lama lagi. Mereka akan menyesal. Hei, kamu ini masih orang Dongguo tidak? Orang Fusang sudah menginjak-injak, kita masih bicara angin. Benar, kita harus bersatu sekarang. Memaksa Watanabe Tai untuk menghancurkan tempat sialan ini. Ya, kalau dia tidak mau, kita yang akan menghancurkannya. Aku tidak percaya begitu banyak orang. Bagaimana dengan Watanabe Tai dan Huang Runfu? Ya? UPS, kemana mereka pergi? Apa namanya? Jadi terburu-buru untuk mati? Diam, Tuan Watanabe. Apakah giliranmu untuk mempermalukan? Hari ini kalian semua mati. Apa yang terjadi? Aku sudah bilang padamu untuk tidak masuk. Tapi kalian harus masuk, sekarang sudah mati.
Yan Jian, kapan kau ingin bicara omong kosong? Dia benar-benar tidak berbicara omong kosong kali ini. Huang Runfu, apa maksudmu? Tidak, dia bilang di pintu. Di dalam kuil ini, arai roh darah sudah diatur. Tunggu setelah kalian semua masuk. Semua memberikan kalian pengorbanan darah. Apa yang dia katakan itu benar. Apa yang kita takutkan. Mereka akan menjadi masalah besar. Selama aku membuka arai, kalian adalah ikan bor. Tidak bisa melarikan diri. Kau tahu apa ini? Ini disebut cermin Yin dan yang juga keluarga Watanabe. Ketika dia menyerbu timur, dia mengambilnya kembali. Sayangnya selama bertahun-tahun. Tidak pernah bisa mengaktifkannya. Tapi hari ini, keluarga Watanabe memutuskan. Kara untuk mengorbangkan darah untuk orang timur. Secara paksa mengaktifkan roh, sejati dari cermin Yin dan Yang dan Anda. Ini semua nutrisi dari cermin Yin dan Yang. Hahaha adalah nutrisi. Mereka benar-benar ingin membunuh kita. Gila-gila, lepaskan kita. Watanabe begitu banyak dari kita. Mereka semua adalah pemimpin dalam industri catering jika sesuatu terjadi. Dunia luar pasti akan tahu. Ya, kita punya sesuatu. Kalian tidak bisa lari. Bibi, apa kau? Berani menghina Tuan Watanabe. Cari mati kau merokok. Huang Runfu, kau juga orang timur. Mengapa bekerja untuk Fuso? Haha, tentu saja Master Watanabe. Bisa memberi saya ronghua kayak haha. Zheng Zian, aku sudah melihat dengan jelas. Selama ini hatiku selalu terpaut pada Yang Jian dan tidak bisa melupakannya. Usahaku kamu abaikan begitu saja, buta kamu ya. Kalau aku tidak bisa mendapatkanmu, aku akan menghancurkanmu. Hancurkan dia, kamu dan Yang Jian mati bersama. Huang Runfu, kamu tidak serius mengira. Watanabe Tai pasti akan menangkan. Yang Jian. Sampai sekarang masih keras kepala aku tahu. Kamu masih memiliki 3 relik suci lainnya. Setelah aku mengorbankan mereka, semua aku akan membuka mata laut. Dan mengalirkan air beracun Fuso kami. Ke seluruh dunia saat itu. Seluruh dunia akan menjadi milik keluarga Watanabe. Kamu gila, air beracun terus menumpuk di mata laut. Setelah dikeluarkan, seluruh dunia akan menderita. Kakak Yang Jian, aku tahu kamu pasti punya cara kan? Tenang saja, arai kecil ini. Tidak akan bisa menghentikan kegilaanku. Aku ingin melihat dengan apa kamu bisa menghalangi. Arai darahku. Semuanya adalah persembahanmu. Arai darah buka. Kenapa aku tiba-tiba tidak bisa bergerak? Aku juga tidak akan bergerak. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Watanabe Tai, lepaskan kami. Bukannya katanya akan merobohkan kuilku, ayo. Kenapa aku tidak apa-apa? Sejak awal aku sudah tahu di sini ada arai darah. Masa tidak ada persiapan? Aku tahu kamu tidak akan membiarkan aku celaka. Kenapa dalam arai darahku? Relik suci kamu seharusnya tidak berfungsi. Arai kecil ini. Tidak perlu aku menggunakan relik suci. Apa katamu? Baiklah. Yang Jian, kalau kamu punya cara cepat selamatkan kami. Yan Jian, kalau kamu punya cara lepaskan kami. Kalian terlalu tidak tahu malu tadi di pintu. Kakak Yang Jian sudah bilang jangan masuk, kalian tidak mau dengar. Sekarang siapa yang salah? Itu salah dia tidak menjelaskan dengan jelas. Yan Jian, aku beritahu kalau ada apa-apa dengan kami. Ada kesalahan, jadi hantu pun tidak akan melepaskanmu. Baik. Kalau kamu sudah jadi hantu. Yan Jian, jangan tidak tahu diri. Menyelamatkan kami adalah kesempatan untukmu, kami semua orang terhormat. Paling-paling setelah kami keluar kasih kamu uang sebagai imbalan. Kamu berani memukulku? Yang kupukul adalah orang tua buta seperti kamu. Kenapa kamu memukul ibuku? Dia tidak pantas dihormati, bukankah dia pantas dipukul? Jangan banyak bicara, Yang Jian. Jangan kira kamu bisa melarikan diri hanya karena kamu belum ditangkap. Saya Watanabe Tai memohon kepada para leluhur. Menampakkan diri. Siapa yang memanggil kami? Saya leluhur, cepatlah bertindak. Bunuh orang itu, oh. Orang Dongguo bagus. Sudah lama saya tidak membunuh orang Dongguo. Saya mulai merindukan perasaan bulu. Para hantu liar. Berani lancang di hadapanku.
Orang Dongguo. Awas mati. Pergi. Kata-kata yang diucapkan menjadi hukum, siapa sebenarnya kamu? Saya hanya membuka restoran Shasian. Akhir dari seni bela diri adalah puncak. Setelah masuk Shasian semuanya kosong. Kamu orang dari restoran Shasian. Oh, kamu tahu. Leluhur, apa yang terjadi dengan restoran Shasian? Kalian terlihat sangat takut. Diam, kamu tidak mengerti apa-apa. Restoran Shasian bukanlah tempat yang bisa dibuka oleh sembarang orang. Hanya yang tertinggi dalam seni bela diri yang berhak membuka restoran Shasian. Setiap pemilik restoran Shasian, kekuatannya melebihi master besar. Ternyata restoran Shasian memiliki latar belakang seperti itu. Pemilik restoran Shasian tidak seharusnya memiliki kekuatan seperti itu. Pemilik utama restoran Shasian, Raja Damai. Ternyata yang dikatakan Yan Jian benar, restoran Shasian bukan tempat yang bisa dibuka oleh sembarang orang. Saya tidak tahu apa-apa. Karena kalian tahu identitas saya. Cepatlah berlutut dan memohon ampun. Tidak bisa, leluhur kami sudah berusaha keras untuk hari ini. Kami sudah mengorbankan banyak. Hari ini asalkan kita membunuhnya, kita bisa mendapatkan 4 benda suci. Nanti kita bisa membuka mata laut dan membuang semua limbah Fusang ke seluruh dunia. Benar, kita tidak boleh gagal, bukan? Ini menyangkut rencana besar Fusang. Meskipun kamu adalah Raja Damai, kami harus bertindak. Cari mati. Telapak tangan ini akan membuat roh kalian tercerai-berai. Tidak mungkin. Ini aneh sekali. Aduh, Tuan Watanabe. Kenapa kau menusukku ingin mengaktifkan cermin Yin Yang? Hanya bisa dengan mengorbankan darah. Demi rencana besar Fusang, aku harus mengorbankanmu. Aduh. Berhasil. Matilah. Kakak Yang Jian. Cermin Yin Yang. Bukankah sudah dikorbankan dengan darah? Cermin Yin yang adalah benda suci negara kami. Kau pikir setelah pengorbanan darah selesai, dia akan mendengarkan kalian Fusang? Aku tidak mungkin kalah, tidak mungkin. Cermin Yin yang membatalkan formasi darah. Aduh, aku bisa bergerak. Aku juga bisa bergerak. Terima kasih Raja Damai. apa yang sebenarnya telah kulakukan? Padahal naga sejati ada di depan mata. Aku tidak menyadarinya, malah mengusirnya. Yan Jian sebenarnya adalah menantu keluarga ibuku. Ternyata akulah orang yang paling konyol. Sudah berkali-kali, kakak Yang Jian memberitahu kalian tentang identitasnya. Kalian tidak percaya, malah terus menyakitinya. Sekarang semua ini adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Ini semua salahku. Watanabe Tai, kau telah merencanakan dengan matang, ingin membuang air beracun ke seluruh dunia. Tidak bisa dimaafkan, harus dihukum mati. Semua orang pergi dari sini. Apa yang ingin kau lakukan? Cepat pergi. Zian, ayo pergi. Selanjutnya, kau akan bersama nenek moyangmu. Terbakar dalam api. Tidak. Maafkan aku tidak akan berani lagi. Sudah terlambat setelah malam ini. Aku akan pergi sendiri ke Fusang, menghancurkan seluruh keluarga Watanabe kalian. Nanti biar mereka menemani kalian di bawah sana. Jangan. Maafkan aku. Siapapun yang merusak negeri timurku, meski jauh pasti akan kubunuh. Kenapa belum keluar juga? Kakak Yang Jian. Tenang, aku baik-baik saja. Yan Jian,
Aku ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu, kemarilah. Kamu mau bicara tapi aku tidak mau dengar. Yue King, ayo kita pergi. Tunggu. Yan Jian, aku tahu dulu aku yang salah. Aku yang tidak masuk akal. Tapi sekarang aku tahu salahku. Iya Yan Jian, bisakah kita diberi kesempatan lagi? Kesempatan yang pernah kuberikan pada kalian belum cukupkah? Tapi Zian, lagi pula kamu dan Zian punya begitu banyak perasaan. Masa bisa dilepas begitu saja? Kenapa tidak? Saat matahari terbenam di barat kamu tidak menemani. Saat bangkit kembali di timur siapa kamu? Dan lagi. Aku dan Yue King sebentar lagi akan menikah. Kalau nanti kamu mau memberikan ucapan selamat, aku bisa menerimanya. Kakak Yang Jian, apa kamu serius? Tentu saja, kapan aku pernah tidak menepati janji. Benar kan? Akhirnya bisa bersama. Jangan terlalu senang dulu. Aku belum meminang kakekmu. Kalau dia tidak setuju bagaimana? Dia pasti senang kalau dia tidak setuju padaku. Aku putus hubungan dengannya. Baru dia benar-benar tidak akan setuju. Ayo cepat pergi. Mama Zi, kenapa kamu? Mama, aku menyesal. Tadinya kupikir dia tidak layak untukku. Ternyata akulah yang terlalu tinggi memandangnya Zian. Mama juga menyesal. Menantu yang begitu baik. Malah kusuruh pergi sendiri. Semua ini adalah akibat perbuatan kita sendiri. Ibu Zi, kamu tidak mau mencoba lagi. Yang Jian, dia tidak akan menerima aku lagi. Sekarang menyesal kenapa tidak dari dulu. Aku yang salah, semuanya salahku. Ibu. Siapa ini? Kamu memang mudah lupa. Secepat itu kamu sudah lupa padaku. Tangsan, bukankah kamu sudah mati? Ilmu rahasia Fusang Edo Tensei. Aku rasa kamu belum pernah mendengarnya. Aku sudah bangkit kembali. Aku datang untuk balas dendam. Baiklah, aku menunggumu. Aku takut kamu tidak mampu. Aku akui aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi kamu pasti punya kelemahan. Tangsan, aku peringatkan kamu. Kalau berani menyentuh orang di sekitarku, aku akan membuatmu menyesal pernah ada di dunia ini. Kamu lupa aku sudah mati sekali. Aku tidak takut mati lagi. Hahaha. Kamu mau apa? Apa yang aku mau balas dendam. Aku akan menyiksamu. Aku ingin melihatmu menderita. Kamu berani. Kamu tunggu saja. Dia mau balas dendam padaku. Yang terbaik adalah menculik Lin Yue King. Lagi sekali. Tangsan. Kalau kamu berani menyentuh Yue King, aku akan membuatmu menderita. Ternyata kamu hebat juga. Secepat ini sudah sampai sini. Aku sarankan kamu segera lepaskan Yue King. Aku bisa memberimu kematian yang cepat. Lepaskan kamu bermimpi. Hari ini aku akan membuatmu melihat orang yang kamu cintai mati di depanmu. Kamu berani. Kamu lihat saja beraninya aku. Berhenti. Apapun yang kamu mau aku setuju. Apa kamu membunuh ayahku? Menghancurkan keluarga Tang. Hari ini aku akan menyiksamu dengan baik. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Sekarang juga hapus kemampuanmu. Kalau tidak, pisau ini akan menggorok lehernya. Baik. Hahaha. Bagus. Sekarang merangkaklah. Merangkaklah ke kaki saya.
Lihatlah foto ayah saya. Sujud dan mengaku bersalah. Mati kau. Mati saja. Seharusnya tadi. Aku sudah membunuhmu. Tang San. Apa gunanya mengganggu seorang wanita? Kalau berani hadapi aku. Jangan buru-buru. Aku akan membuatmu melihatnya mati di depanmu. Lalu perlahan-lahan menyiksamu sampai mati. Ah! Kakak Yang Jian, Aku sudah memanggil ambulans, tunggu sebentar. terima kasih telah menyelamatkan kami. Siapa Anda? Pertama kali bertemu saya, adalah ayah Yang Jian. Anak saya menyelamatkan saya dari mata laut Fusang. Datang untuk menghadiri pernikahan, kalian kebetulan menyelamatkan kalian. Terima kasih Paman. Bodoh masih memanggil paman. Ayah.